Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kepada Allah senantiasa kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, dan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam marilah kita senantiasa bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu 4 maharah dalam keterampilan bahasa Arab, yang dimana dalam hal ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah strategi pembelajaran bahasa Arab, dosen pengampu Ustadz Mustafa SPD MPD. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Sam Syarani, NIM 1902030047, kelas PBA 6B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Maharatul Kalam, yang dimana Maharatul Kalam ini merupakan salah satu dari 4 keterampilan bahasa Arab, yang dimana yang pertama yaitu Maharatul Istima', kemudian yang kedua Maharatul Kalam, yang ketiga Maharatul Qiraah, yang keempat Maharatul Kitabah. Baiklah, langsung saja. Bagian yang pertama yaitu pengertian Maharatul Kalam. Nah, jadi dapat kita lihat bahwasanya di sini Maharatul Kalam merupakan kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada lawan bicara. Karena berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar dan dilihat, yang memanfaatkan sejumlah otot dan jaringan otot tubuh manusia untuk menyampaikan pikiran dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi di sini pengertian Maharatul Kalam ini merupakan bagaimana cara kita mengucapkan suatu kalimat dengan baik dan benar agar orang yang mendengarkan atau orang yang diajak lawan bicara itu mampu memahami apa yang akan kita sampaikan. Nah, itulah yang dimaksud dengan Maharatul Kalam atau keterampilan dalam berbicara. Nah, adapun tujuan daripada Maharatul Kalam ini adalah, yakni tujuan pembelajaran Maharatul Kalam secara umum agar pelajar atau pembelajar mampu berkomunikasi lisan secara baik dan wajar dengan bahasa yang mereka pelajari sehingga penyampaian pesan dapat diterima. Nah, jadi tidak jauh beda dari pengertian tadi, bahwasanya tujuan daripada Maharatul Kalam ini yaitu bagaimana cara kita belajar berkomunikasi dengan baik dan tepat, tentunya dalam pembelajaran bahasa Arab, agar orang yang diajak lawan bicara itu memahami apa yang akan kita sampaikan, sehingga tidak adanya miskomunikasi antara satu dengan orang lainnya dalam mempraktekkan keterampilan Maharatul Kalam atau keterampilan berbicara atau berkomunikasi. Nah, jadi ketika baik apa yang kita sampaikan, maka orang yang kita ajak bicara itu akan memahami apa yang akan kita sampaikan. Nah, kemudian di slide selanjutnya ini adalah langkah-langkah pembelajaran Maharatul Kalam. Nah, jadi di sini ada beberapa tingkatan yang harus kita ketahui untuk sampai menjadi seorang yang benar-benar mengetahui bagaimana keterampilan berbicara sesungguhnya. Nah, jadi yang pertama di sini pembelajar tadi tingkat pemula, kemudian yang kedua al-mutawassit tingkat menengah, yang ketiga al-mutaqaddim atau tingkat lanjut. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dulu yang bagian pertama dengan contoh-contohnya. Nah, jadi yang pada pembagian pertama ini pembelajar al-mubtadi atau pemula, yang dimana langkah-langkahnya adalah guru memulai melatih berbicara dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh pembelajar
pada saat bersamaan pembelajar diminta untuk belajar mengucapkan kata, menyusun kata, dan mengungkapkan pikiran. Guru mengurutkan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh pembelajar sehingga akhirnya membentuk sebuah tema yang sempurna. Guru kemudian menyuruh pembelajar menjawab latihan-latihan lisan, menghafal percakapan atau menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan isi teks yang telah dibaca oleh pembelajar. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh. Nah, salah satu contohnya kata tunjuk, yang dimana di sini ada dua pembagian, yaitu isyarah qoribah dan isyarah ba'idah. Nah, isyarah qoribah itu merupakan kata tunjuk dekat, seperti hadza, ini satu lelaki, hadzani, ini dua lelaki, haulai, ini banyak lelaki. Ya, ini yang bagian muzakkar, yaitu hadza, hadzani, haulai, itu bagian muzakkar. Kemudian yang bagian muannas dekat, yaitu hadhihi, ini satu perempuan. Kemudian hatani, ini dua perempuan. Yang ketiga haulai, ini banyak perempuan. Kemudian isyarah ba'idah, zalika, itu satu lelaki. Kemudian zanika, itu dua lelaki. Kemudian yang ketiga ulaika, itu banyak lelaki. Kemudian yang muannasnya tilka, itu satu wanita. Kemudian tanika, itu dua wanita. Kemudian yang ketiga ulaika, itu banyak wanita. Nah, di sini yang menariknya, ini bisa kita lakukan agar penghafalannya lebih menarik. Nah, jadi sebagai contoh di sini saya menggunakan buku metode Mumtaz. Nah, di sini akan diajarkan bagaimana cara menyanyikan atau melakukan isyarah qoribah dan isyarah ba'idah. Nah, jadi langsung saja nanti teman-teman atau adik-adik sekalian bisa mengikuti apa yang telah saya contohkan. Nah, jadi lagunya adalah 1, 2, 3. Sebut satu muzakkar dekat, bilang hadza. Sebut dua muzakkar dekat, bilang hadzani. Sebut dua muzakkar, 3 ataupun lebih, kita bilang haulai. Sebut satu sebut satu muannas dekat, kita bilang hadhihi. Sebut dua muannas dekat, kita sebut dua muannas dekat, kita bilang hatani. Sebut dua muannas, 3 ataupun lebih, kita bilang haulai. Ya, kemudian isyarah ba'idah, lagunya sama dengan isyarah qoribah. Sebut satu muzakkar jauh, kita bilang zalika. Sebut dua muzakkar jauh, kita bilang zanika. Sebut muzakkar jauh 2, 3 ataupun lebih, kita bilang ulaika. Ya, begitu juga yang muannas. Sebut satu muannas jauh, kita bilang tilka. Sebut dua muannas jauh, kita bilang tanika. Sebut muannas jauh 3 ataupun lebih, kita bilang ulaika. Nah, jadi itu lagunya yang bisa kita pakai untuk menghafal ini kata tunjuk, isyarah qoribah dan isyarah ba'idah. Nah, bisa menggunakan lagu-lagu yang lain untuk menghafal isyarah qoribah dan isyarah ba'idah agar lebih diingat. Nah, selain daripada itu, kita juga harus menghafal domir. Nah, di sini ada domir, ini juga ada lagunya, yang dimana domir di sini ada 12. Ada lagunya. Salah satu yang saya gunakan yaitu wa huma hiya huma hunna anta antuma antum.
anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ya, itu bisa kita lakukan agar mudah kita hafal. Nah, di sini ada beberapa contoh yang bisa kita kita pakai tanya jawab dalam Maharatul Kalam. Contohnya, ma hadza, hadza kitabun. Nah, itu apakah ini adalah kitab. Nah, kemudian kata tunjuk jauh, ma zalika, zalika kitabun. Nah, itu apakah itu, apa itu adalah kitab. Nah, bisa juga kita gunakan contoh yang menggunakan domir. Man anta? Jawabannya adalah ana mudarrisun. Nah, jadi bisa kita gunakan dalam penerapan Maharatul Kalam, isim domir dan juga isim isyarah atau kata tunjuk. Ini bisa kita gunakan untuk pembelajar mubtadi, untuk memulai atau mengawali pembelajaran pertama dalam Maharatul Kalam hingga sampai pada tingkat yang tertinggi atau tingkat yang ketiga, itu al-mutaqaddim atau tingkat lanjut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukron kasiron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.